Dilaksanakannya tangan jadi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum pelajaran Bapak mulai, kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan agama, nanti yang pimpin siapa giliran sekarang? Pimpin Putri. Oke, silakan. Putri ke depan. Silakan Putri. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan. Tapi sebelum mulai, saya akan nanya dulu. Kenapa ada bangku kosong lagi dua? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Siapa? yang kita ada dia. Kita akan sebentar. Saya akan dulu ya. Ya. Siapa yang masuk hari ini? Kita. Kenapa dia? Sakit. Izin Pak. Izin ke mana? Kita tahu saya. Apa kemarin yang nelpon orang tuanya tuh ya mungkin ya? Ya. TB2 kan ya? Ya. Ya oke betul. Kita lagi siapa? Dika. Dika juga sakit. Ya. Oke. Siapa lagi? Itu aja Pak. Oh, itu Ini ada aja. update, cuman ada kegiatan. Oh, ada tugas sukses ya. Bapak hadir di kelas TB2 ini untuk membahas tentang proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Sama sebenarnya tentang masuknya Islam dengan agama Hindu Buddha. Nah, lebih jelasnya saya akan tampilkan sebuah gambar dulu. Dari gambar ini apa sih yang terlintas di pemikiran Anda? Oke. Nah, di antara kalian siapa yang bisa memberikan argumennya tentang gambar ini? Silakan berdiri. Gambar apa ini? Silakan. Ayo angkat tangan. Anak-anak hebat di sini loh. Jangan ragu-ragu. Oke, nama siapa ya? Ayo Anggrini. Silakan Ayo Anggrini. Itu gambar Ka'bah. Gambar Ka'bah. Ka'bah itu apa ya? Kamu Hindu apa Muslim? Hindu. Kok tahu ini adalah Ka'bah? Ini tempatnya tempat pemujaan Ya, Bapak menengahi ini memang benar Ka'bah. Itu tempatnya ada di Arab, Mekah. Ka'bah itu adalah kiblat orang sembahyang, sholatnya saudara kita yang Muslim. Anak-anak wajib tahu kalau di Bali bicara Bali ini tidak lagi kita bicara bahwa kita adalah mayoritas agama Hindu, tapi banyak saudara kita yang Hindu. Makanya di Bali ini kalau dulu leluhur kita bilang bahwa mereka yang beragama Islam itu adalah nyamo selam. Nyamo selam. Artinya apa? Nyamo saudara Islam. Bahkan ketika saya tarik benang merah, saya kemarin iseng mencari literasi di dunia maya, saya menemukan sebuah gambar ini foto sebuah pura. Nama pura ini adalah Pura Ratu Gede Mekah. Pura Ratu Gede Mekah. Anak-anak kan tahu bahwa pura itu adalah tempat sucinya agama Hindu. Kalau Mekah ini berkait dengan Islam. Nah, kenapa ada hadir pura Ratu Gede Mekah di Buleleng, Tejokulo? Nah, ini berkaitan dengan sebuah keilmuan namanya toleransi yang melahirkan namanya akulturasi. Akulturasi ini adalah perpaduan dua budaya bahkan lebih dan menghasilkan budaya baru. Sama dengan Anda. Kamu mirip siapa, Dek? Orang tuanya dominan mirip bapak atau mirip ibu? Oh, biangnya, kenyang kan mirip ibu. Oh iya sini. Kamu mirip siapa di rumah?
mirip bapak. Oh, kamu bukan saya yang bikin. Jangan gini dong lihatnya. Oke. Kamu mirip ibu. Dominan mirip ibu, tapi ada nggak mirip bapaknya? Ada sifat. Oh, sifatnya. Ini adalah pengertian akulturasi secara sederhana. Ini bapak, ini ibu, dia menikah, lahir kamu. Dominan pasti kamu akan memiliki sifat orang tuanya. Nah, kalau dari segi keilmuan budaya, ini budaya A, ini budaya B, bercampur dia, muncullah akulturasi yang tidak menghilangkan budaya sebelumnya. Terus yang kedua, umat Muslim itu ciri-cirinya adalah dia sholat. Tahu kan sholat? Berapa sih ada gereja dari timur sampai barat di Bali sudah banyak. Nama Bali sebagai puro, 1000 puro itu sekarang bisa saja bersanding dengan Bali sebagai ribuan pura dan juga ribuan masjid. Bisa saja bersanding seperti itu. Kenapa berdiri banyak masjid dan sebagainya? Sholat artinya orang Muslim itu sembahyang. Siapa dia? Dan mengarah ke mana? Mengarah ke kiblat. Khusus bicara toleransi, ternyata di daerah Bangli itu ada sebuah pura. Sorry, something this for you. Ya. Ada sebuah pura namanya Pura Langar Bunutin. Langar tuh kalau tidak salah itu adalah tempat orang ceramah di masjid. Dan ada juga orang sholat di sana. Nah, Langar ini seperti itu. Namanya Pura Langar. Ada orang sembahyang di sana dan di sampingnya ada orang sholat. Jelas? Nah, dari sini apa sih yang Bapak ingin sampaikan begini? Ketika bicara Islam, walaupun kita di Bali ada mayoritas Hindu, tapi secara nasional kita ada perbandingannya. Mereka yang mayoritas agama Islam, kita Hindu, walaupun berbeda agama, berbeda darah, tapi kita satu kesatuan warga negara Indonesia. Kita tidak saudara secara agama, tapi kita saudara secara tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? You biar Hindu, biar Kristen, biar Buddha, biar Islam, kita satu saudara. Itu yang ingin saya sampaikan. Di Bali aja bisa toleransi tinggi, kenapa yang nasional tidak bisa? Pasti lebih bisa lagi. Karena bicara Indonesia itu orang-orangnya orang-orang santun ketimuran. Makanya apa yang ada ideologi di timur, di barat, di dunia barat, di Arab sebagainya, Eropa, Afrika sebagainya, di Indonesia juga ada. Komunis pun ada, tapi sudah terlarang. Kenapa? Ada undang-undang melarangnya. Karena orang-orang komunis melakukan tindakan kejahatan, kudeta dan sebagainya. Seperti itu. Paham semuanya? Oke. Ya, karena sudah dibentuk kelompok ya, sudah bagus, sudah rapi. Ini kelompok 1, diingat anggota Anda, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan permasalahan yang saya berikan tadi. Pertama apa? Kelompok 1? Kenapa mudahnya? Ya, kenapa Islam itu mudah masuk ke Nusantara sedangkan sudah ada agama sebelumnya? Ya. Kelompok 2 membahas apa? Kapan dan di mana tepatnya agama Islam masuk ke Indonesia? Ya, kapan dan di mana tepatnya Islam itu masuk ke Nusantara, ke Indonesia? Kelompok 3 membahas tentang teritori. Maksudnya? Ya, teritori maksudnya agama Islam ke Nusantara. Silakan, tanya apa yang paling tepat. Anda silakan untuk mengekspor diri, boleh menggunakan HP-nya, silakan cari di media sosial atau sebagainya, Google dan sebagainya. Tambahkan referensi. Nah, kali ini saya bagikan RKBD, nanti jawabannya ditaruh di sini. Ya, paham semuanya? RKBD ini fungsinya adalah untuk menguraikan permasalahan sini. Nah, silakan diuraikan masalahnya, jawabannya di sini diuraikan, nanti baru kita diskusi. Perwakilan silakan berdiri 1 orang di depan menyampaikan dengan tugas, bahasa dan gaya bicara yang tepat. Ya, sudah selesai? Sudah. Berarti sudah siap untuk presentasi? Sudah. Kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompok 1? Silakan ke depan Anda. Selamat siang semua. Siap. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 mau mengungkapkan dalam diskusi saya dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana Islam itu bisa menerima
kasta yang dibahas oleh Putri. Pak, apakah kasta salah Pak? Hingga ada bahasa narasi yang menyatakan bahwa Islam itu masuk karena ada kasta yang dianggap salah di Hindu Buddha. Ini saya garis bawahi. Makanya kemarin anak-anak saya ingin membahas bahwa kasta itu tidak ada sebenarnya ya. Ingat, kasta itu bukan artinya pentinggi perendahan seseorang derajat orang. Kasta itu tidak ada. Yang ada apa Pak? Wangsa. Wangsa itu apa? Wangsa itu artinya sesuai dengan guna dan fungsinya manusia. Contoh, adik ini Brahmana. Tugasnya apa? Wangsanya Brahmana itu dia sebagai penceramah, pemberi ajaran agama, mengajarkan agama, itu fungsinya. Saya kesatria, tugasnya apa? Mengamankan polusian, itu kesatria. Hanya saja mungkin masuknya Belanda, penjajahan ke Indonesia, sistem kasta itu diadopsi oleh masyarakat Nusantara untuk dia apa? Dia domba kita. Oh, dia Brahmana paling tinggi, dia sudah paling rendah. Tidak, ada kasta itu sebenarnya apa? Guna dan fungsi masyarakat. Bagi saya ketika masuknya Islam itu kasta itu bukan sebagai jawaban sebenarnya. Hanya saja kenapa mudah Islam masuk? Selain agamanya sederhana, simpel, mudah diterima, tidak ada ritual yang seperti kita hari ini. Bukan berarti ritual kita salah, tidak. Hanya saja pemahaman kita yang kurang. Kenapa? Karena zaman kerajaan, saya bilang zaman kerajaan, yang paham tentang agama itu hanya lingkungan kerajaan. Rakyat belum tersentuh. Sama dengan kemarin, sebelum PHDI mencetuskan bahwa kasta itu dihapus, kita kan masih terkotak-kotak dengan Banten, dengan Solo. Oh, dia Solo lebih. Nah, padahal sebenarnya ketika bicara Banten, ritual orang Bali, orang Hindu Bali itu Banten itu apa? Bagian dari tubuh kita. Sederhana sekali. Nistio, Madio, Utamo, tanpa kita tinggi mengeluarkan uang, dengan Nistio pun bisa. Bahkan mengambil di Bali ini 0 rupiah. Kenapa? Desa adat yang mengambilnya. Seperti itu. Bali itu asal katanya apa? Wali itu Banten. Wali, Banten, Bali. Oh, itu artinya. Makanya dalam pas kita itu adalah apa? Bagian dari upacara juga. Tubuh kita juga bagian dari sarana. Makanya aktualisasi sarana Banten itu adalah tubuh kita. Nah, seperti itu. Nah, mengenai masuknya Islam, kasta itu sebenarnya bukan alasan, tapi kenapa Islam mudah diterima di Nusantara? Karena zaman kerajaan yang tersentuh oleh ajaran agama Hindu Buddha hanya kalangan kerajaan. Memang di Islam berawal dari pesisir dulu, kan artinya rakyat disentuh dari pesisir dulu, masuk ke dalam sebagai penasihat kerajaan. Contohnya apa? Wali Songo masuk ke Majapahit dan sebagainya, seperti itu. Jelas semua? Ya, oke. Tepuk tangan untuk Putri, terima kasih banyak. Ini yang mau saya ajarkan, bahwa masuknya Islam, entah Islam atau agama Hindu Buddha dan sebagainya adalah bagian dari negara kita. Apapun keyakinan Anda, entah Islam, entah Hindu, entah Buddha, itulah keyakinan secara personal. Tapi ketika kita bicara sekarang secara nasional Nusantara Indonesia, kita berdiri sama. Kita berdiri sama. You beda secara agama, tapi kita saudara secara apa? Secara berbangsa dan bernegara. Ingat, jangan lupa tersenyum dengan orang, jangan lupa untuk menolong orang di dalam usaha, dan jangan juga secara personal jangan lupa bahagia apapun masalah ada. Salam dari Binjai, salam apa yang keren sekarang ya? Salam Balai Bengong. Ikuti aja. Tapi ingat, hal positif kita tiru, hal negatif kita introspeksi diri agar kesalahan yang kita lakukan sebelumnya jangan sampai terulang lagi. Sepakat semua? Saya hari semua duduk siap, gerak. Saya pimpin doa sebelum pulang sesuai dengan agama dan keyakinan. Ada pertanyaan mungkin? Tidak. Kalau tidak, saya pimpin sesuai dengan agama dan keyakinan. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi. Maka tunjuk orang Kosanti. Pada asana. Rama Santi. Oh, Santi.